Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 SMK PGRI 01 Semarang. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, alangkah lebih baik jika kita pandai-pandai untuk menjaga kesehatan. Alhamdulillah, setelah sebelumnya kita telah dipertemukan secara virtual pada materi sumber daya usaha dan sistem pelayanan usaha, hari ini kita kembali dipertemukan secara virtual juga tentunya untuk belajar tentang materi selanjutnya, yaitu layanan usaha. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pelayanan usaha, menguraikan tujuan pelayanan usaha, memahami manfaat pelayanan usaha, memahami konsep pelayanan prima, menerapkan standar pelayanan yang baik, dan yang terakhir adalah menerapkan pelayanan prima. Nah, tujuan pembelajaran ini sangat berguna sebagai alat atau tolak ukur keberhasilan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan persepsi, yaitu Ibu akan menampilkan sebuah video di mana di video tersebut merupakan sebuah contoh dari layanan usaha yang dilakukan oleh customer service Bank BTPN kepada nasabahnya. Baik, silahkan disimak videonya. Nah, standar layanan customer service. Jadi di Bank BTPN terdapat standar layanan yang harus dimiliki oleh customer service. Seperti menghormati kedatangan nasabah, seperti menanyakan nama nasabah, menawarkan bantuan, kemudian sikapnya juga harus sangat sopan. Kemudian menganalisa kebutuhan nasabah, menggali kebutuhan lebih lanjut, posisi duduk juga diatur, kemudian menindaklanjuti kebutuhan nasabah, Nah, yang terakhir juga harus memberikan interaksi akhir yang positif. Hal ini berguna agar saat nasabah keluar dari kantor akan memberikan kesan yang positif pada kantor tersebut, pada bank tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya berarti setelah kita menyaksikan video tentang layanan usaha di Bank BTPN, cakrawala kita semakin terbuka ya. Sekarang kita siap untuk memahami materi selanjutnya. Nah, yang pertama adalah pengertian dan karakteristik pelayanan. Secara etimologis, pelayanan merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain. Nah, ini secara bahasa. Kemudian, pelayanan usaha pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan pada konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pelayanan usaha ini merupakan bentuk penawaran yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Masih ingat kan, di mata pelajaran ekonomi bisnis, penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam waktu tertentu di pasar.
Sedangkan sifat pelayanan usaha yang tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki ini sesuai dengan karakteristik pelayanan. Nah, jadi sifat dari pelayanan usaha adalah ada dua, yaitu tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pelayanan. Karakteristik pelayanan yang pertama adalah pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Kemudian yang kedua, pelayanan merupakan tindakan nyata dan pengaruh tindakan sosial. Yang ketiga, kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan. Nah, yang pertama, pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Kenapa? Hal ini karena pelayanan merupakan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tentu saja suatu hal yang tidak berwujud pasti tidak akan bisa diraba. Kemudian yang kedua, pelayanan merupakan tindakan nyata dan pengaruh tindakan sosial. Pelayanan termasuk suatu tindakan yang nyata atau benar-benar terjadi dan disebut sebagai pengaruh tindakan sosial karena pelayanan dapat mempengaruhi tindakan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena kegiatan produksi dan konsumsi terjadi dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Nah, dalam pelayanan usaha juga ada yang disebut sebagai pelayanan prima loh. Apa itu pelayanan prima? Kita ke slide selanjutnya. Pelayanan prima atau excellent service. Secara etimologi atau secara bahasa berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Nah, instansi pemberi pelayanan yang dimaksud di sini adalah perusahaan pemberi pelayanan itu sendiri. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik yang diberikan oleh seorang penjual kepada konsumennya. Nah, karena hal tersebut nih, pelayanan prima dijadikan sebagai suatu indikator dan cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengukur keberhasilan dalam produk dan pelayanannya terhadap konsumen. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, pentingnya pelayanan prima adalah agar perusahaan tetap bisa bersaing dengan pesaingnya. Kenapa? Karena dengan pelayanan inilah konsumen dapat merasa nyaman dengan kita sebagai produsen atau penjual. Nah, kita ke slide selanjutnya. Membangun layanan usaha. Nah, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa pelayanan prima adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sangat baik atau terbaik kepada konsumennya. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh standar-standar yang harus ada dalam pelayanan prima. Nah, untuk memenuhi standar-standar pelayanan yang baik dibutuhkan antara lain: yang pertama, karyawan yang berkualitas; yang kedua, sarana dan prasarana yang lengkap; yang ketiga, bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai. Kemudian yang keempat, melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, komunikasi efektif. Yang keenam, wawasan dan pengetahuan produk. Dan yang terakhir adalah memahami kebutuhan pelanggan. Nah, slide selanjutnya, tujuan pelayanan usaha. Tujuan pelayanan usaha adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat, serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Nah, dalam hal ini, pelayanan pada sektor bisnis dan pelayanan prima pada sektor publik memiliki perbedaan, yaitu pelayanan pada sektor bisnis berorientasi pada profit, sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Nah, bagi perusahaan, pelayanan prima bertujuan terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
Apabila pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tidak memuaskan, tentu saja akan mengecewakan pelanggannya. Manfaat pelayanan prima. Manfaat pelayanan prima ada 3. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Nah, dalam manfaat pelayanan prima yang pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan. Kenapa? Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, sudah barang tentu jika perusahaan menerapkan pelayanan prima, maka kualitas pelayanan juga akan meningkat. Kemudian, kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini karena jika konsumen merasa mendapat pelayanan yang baik di perusahaan tersebut, maka ia akan bertahan di perusahaan tersebut. Namun jika tidak, maka ia akan berpindah di kompetitor kita. Jika itu terjadi, maka akan berbahaya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Nah, ini sudah pasti. Sudah dijelaskan di poin sebelumnya bahwa kepuasan konsumen akan bertambah jika pelayanan yang diterima semakin baik. Nah, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kita lanjut di latihan soal. Kita kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama adalah, berikut yang merupakan sifat dari pelayanan adalah A. Tidak berwujud, B. Tidak dapat dilaksanakan, C. Dapat dimiliki, atau D. Tidak dapat disaksikan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa sifat dari pelayanan itu ada 2. Yang pertama adalah tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Jadi yang mana nih jawabannya yang benar? Nah, sudah jelas sekali ya. Jawaban yang benar adalah A, atau tidak berwujud. Kita klik A. Ya, benar. B, salah, dan selanjutnya juga salah. Kemudian soal yang kedua, berikut yang bukan merupakan karakteristik pelayanan adalah yang bukan. Nah, karakteristik pelayanan tadi juga sudah dijelaskan. A, pelayanan merupakan bentuk kegiatan permintaan. B, pelayanan bersifat tidak dapat diraba. C, pelayanan merupakan tindakan nyata dan pengaruh tindakan sosial. Dan yang terakhir, kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan. Nah, tadi ada 3 karakteristik pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Kemudian, pelayanan merupakan tindakan nyata dan pengaruh tindakan sosial. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan. Jadi jawabannya yang bukan merupakan karakteristik dari pelayanan adalah pelayanan merupakan bentuk kegiatan permintaan. Nah, ini salah karena pelayanan merupakan bentuk kegiatan penawaran, bukan permintaan, karena dilakukan oleh produsen. Nah, betul. Oke, kita ke slide selanjutnya atau ke soal nomor 3. Pelayanan prima disebut sebagai pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik yang diberikan oleh seorang penjual kepada konsumennya karena, nah tadi juga sudah dijelaskan, A. Karena dapat membantu perusahaan menaikkan nama baiknya, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, karena pelayanan prima lebih mudah daripada pelayanan lainnya, atau yang D, karena pelayanan prima dapat mendatangkan keuntungan yang lebih bagi perusahaan. Yang mana nih? Jawabannya adalah yang B, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Nah, kita ke soal yang keempat. Berikut yang bukan merupakan manfaat pelayanan prima adalah A. Peningkatan kualitas pelayanan, B. Kelangsungan hidup perusahaan,
C. Memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen, atau D. Memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. Yang mana nih? Tadi manfaat pelayanan prima ada 3, yaitu peningkatan kualitas pelayanan, kelangsungan hidup perusahaan, memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen, dan yang terakhir adalah sudah 3 itu saja. Nah, berarti jawaban yang tidak benar atau jawaban yang salah adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. Nah, ini betul, tapi ini bukan merupakan manfaat, tapi ini merupakan tujuan dari pelayanan prima, yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. Nah, itu dia latihan soalnya ada 4. Sekarang kita akan membahas tentang evaluasi pada pagi hari ini. Nah, link evaluasi pembelajaran hari ini dapat diakses melalui description box maksimal tanggal 12 November 2020 pukul 12. Jadi nanti siang ya. Jadi selesai pembelajaran langsung dikerjakan karena soalnya sedikit dan cukup mudah. Melebihi batas waktu tersebut, link tidak dapat diakses dan tidak akan dapat nilai. Jadi harus mengerjakannya harus maksimal pukul 12 sudah submit. Karena jika tidak akan bisa dibuka linknya. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini kita kembali ke kelas ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.